Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita kepada pembahasan tentang syarah hadis tentang ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang hadis tentang aturan berjualan emas dan perak. Sebelum ke pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yani Selviani, yang kedua Cantika Yulia, dan yang ketiga Yulianti Safitri. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu hadis aturan dalam berjualan emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nafi'in qalan talaqtu ana wa ibnu Umar ilal bi Sa'idin fahadda sana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'at hu udhuna ya hata niyaqulu la tabi'u dhahaba bi illa mithlan bimithlin wal fiddata bil fiddati illa mithlan bimithlin la yusaffu ba'duhu ala ba'din wala tabi'u minhu ghaiban binajizin. Dari Nafi radhiyallahu anhu berkata, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu an pergi menemui Abi Sa'id radhiyallahu an. Lalu ia bercerita kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ia mengaku, kedua telingaku ini benar-benar mendengar beliau bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan perak dengan perak kecuali sama beratnya. Sebagian tidak dilebihkan atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai menjualnya secara tempo. Dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa larangan menjual emas dengan emas, perak dengan perak, baik yang sudah berbentuk maupun yang belum dibentuk atau batangan, atau yang berbeda, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar'i, yaitu beratnya. Jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan dari kedua belah pihak di tempat akad, pembayaran secara kontan dilakukan di tempat akad disyaratkan antara semua harta yang mengandung riba. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Yani Selviani, yaitu jual beli emas dalam Al-Quran. Dalil-dalil khusus yang bicara tentang jual beli emas semua bersumber dari hadis. Sementara dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang jual beli secara umum, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, alladzina yakuluna ar-riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man ada falu aika ashabun nari hum fiha khalidun, yang mana artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti,
maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Riba pada ayat tersebut terbagi dua macam, yaitu riba nasiah dan padahal. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjam. Riba padahal ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikutip Mardani dari buku Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim berkata tentang seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, setiap 100 harus dikembalikan 140. Inilah yang disebut riba, seperti yang diturunkan dalam Al-Quran. Dia menyebutkan bahwa orang itu tidak mempunyai hak kecuali apa yang diberikan kepada mereka atau yang senilai dengannya.